Loh, Kanjeng Fanani kalau nggak salah. Monggo, Kanjeng, Winara. Aduh, monggo. Bagaimana kabarnya? Monggo rayu. Waduh, kok pucuk ditimpa ulam tiba ini namanya. Inggih, Leresan ngelamun duangun niki apa sarane griyane adoh lor do kidul terus nggih sulingan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Salam sejahtera, puji rayu, semoga semua titah di jagat raya ini hidup dalam keadaan damai, tentram, abadi, dan sejahtera. Sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Kita masih berada di lereng Gunung Arjuna di sebelah timur. Tepatnya kita adalah warga Malang Raya, Kabupaten Malang. Karena Malang Raya itu biasanya menyangkut masalah Kabupaten Malang, Kota Batu. Memang di lereng ini dan di lembah ini kalau menurut peninggalan-peninggalan adalah daerah yang tertua, daerah yang mempunyai karya seni, dan daerah yang begitu banyak dongeng, sejarah, dan legenda yang mendunia. Bahkan kadang-kadang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang diceritakan di bangsa lain yang demikian indah, apakah itu kira-kira bukan dongengnya leluhur kita? Ya, karena leluhur kita itu menurut sejarah peradaban, sosiologi kemanusiaan dan perkembangan manusia dalam kehidupannya pernah mengisi jagat raya untuk dihuni oleh anak cucu leluhur kita. Sekarang tamu saya ini adalah seorang empu. Empu itu adalah seseorang yang mempunyai karya, yang karyanya itu mempunyai nilai budaya yang begitu amat tinggi. Biasanya disebut empu. Lain loh ya dengan tukang. Kalau tukang sih didasari oleh bargaining antara pekerjaan apa yang dikerjakan, ongkosnya bagaimana, itu namanya tukang. Kalau empu bukan masalah material, tapi prestasi akan karyanya, dan umumnya berkarya di bidang budaya seni yang begitu amat tinggi. Beliau itu yang baru datang tadi itu adalah Empu Kanjeng Raden Tumenggung Haji Arum Fanani Notopuro. Sugeng rawuh. Beliau maaf terpaksa sebenarnya belum sempat tidur karena kemarin beberapa hari datang ke daerah Lombok, banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk supaya beliau datang ke sana karena karyanya ternyata sudah cicium nasional ataupun internasional. Berapa hari di Lombok? Di Lombok acaranya 3 hari. 3 hari. Apa aja yang ke sana yang dia? Ya intinya ada tugas untuk jamas keris. Ada beberapa keris pusaka milik bangsawan Bali yang ada di Lombok. Itu ada beberapa yang kondisinya berkarat dan kotor. Kemudian ada seorang teman yang mengetahui, kemudian janjian dengan kami, kemudian kami diminta hadir di sana untuk jamasi. Nah, sekarang saya mau tanya ini secara jujur ya. Kalau dibandingkan dengan wilayah kita, murni keluguan, kesederhanaan, keindahan, sini sama Lombok itu apa perbandingannya? Sana kelebihannya apa, kita kekurangannya apa gitu? Terkait karya-karya leluhur gitu. Kalau karya-karya pusaka yang ada di Lombok itu
banyak pengaruh dari pusaka Jawa. Jadi yang ada di Lombok itu banyak pusaka-pusaka zaman Mojopahit yang dibawa oleh pasukan-pasukan ke Bali juga ke Lombok. Tetapi di sana juga ada ciri khas tersendiri, gayanya, ukurannya, kemudian perabotnya itu ada kekhasan tersendiri. Kalau dibandingkan dengan pusaka-pusaka Singosari itu di samping ya memang indah, kemudian memiliki beberapa karakter tersendiri, bahkan ditemukan pusaka-pusaka Singosari itu yang ada kinatahnya. Jadi seni pusaka Singosari itu pada zaman dulu sudah sangat tinggi. Ki, kalau tidak melanggar etika, Mbok diperkenankan saya ingin melihat karya penjenengan yang menjadi kebanggaan pripun Ki, bagaimana Ki? Ini salah satu karya saya pada tahun 2010. Pada saat itu di Jakarta ada lomba. Jadi lomba untuk membuat keris kamardikan. Istilah yang sekarang dipakai itu keris baru, keris kamardikan. Jadi ini kami buat, artinya kami buat itu karena saya ada tim yang menemani, baik itu tim Pande, kemudian tim Warangka, dan ada tim untuk Kinata. Jadi kami semangatnya berkarya itu memang untuk lomba sesuai dengan kriteria yang dibatasi oleh panitia. Jadi ini salah satu karya kami yang mendapatkan ini penghargaan favorit, keris favorit. Itu salah satu. Keris for the world. Ya. 3 Juni 2010. Waduh, Galeri Nasional Indonesia. Waduh, ya, bisa dibuka. Bisa dibuka ini. Bisa dibuka. Wah. Waduh, ini sertifikat ya. Mungkin sedunia ini hanya panjenengan yang pikantuk karya budaya yang begitu amat tinggi. Waduh, nur jauh. Bisa dibuka Ki? Bisa. Yeah, nah, waktu itu yang peserta-peserta lain yang mendapatkan juga ada ini dari Jakarta, Surabaya, cuma Bali. Kelasnya masing-masing. Iya. Yeah, ada yang kelas A, kelas B, Yeah. A1, A2 misalnya seperti itu. Yeah. Biasa di dunia lomba. Coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu lewat Dhamma TV yang dimuliakan yang sangat kita banggakan ini, kita selalu mengatakan bahwa karya seniman Singosari terhalus sejak pada zamannya. Kalau nggak percaya, nanti kapan-kapan kita ngomong dan lihat secara detail, secara gamblang tentang Dwaropolo yang sebenarnya itu ada sebelum Masehi. Dan itu pintu gerbang kerajaan zaman dulu, nanti kapan-kapan. Nah, ternyata semangat halusnya Budi dalam karya prestasi membuat karya seni, waduh. Saya tuh mempunyai koleksi keris itu jumlahnya ratusan. Tetapi kalau melihat gini masih, bahasa Jawanya ngiler terus, ngiler ya. Waduh, ini improvisasinya ada, inisiatifnya ada, tapi tidak meninggal naluri kultur dasar. Karena tidak boleh ngawur, boleh improvisasi, boleh, tetapi harus didasari oleh filosofis Tosan Aji itu sendiri. Tosan Aji itu nama bahan bakunya ya. Kenapa? Karena tosan itu besi, aji itu diajeni gitu loh ya. Waduh, kinatah emas. Wah. Jadi gini para penonton, anak-anak, cucu-cucu, bagaimanapun kita harus beretika dan mempunyai norma yang bagus. Kalau memegang pusaka gini, tek lalu begini, plak ya. Ini yang ditarik rang ini, jempol ini digini, plek gitu ya. Jangan kayak buka cingkrong ya. Ini jempol, tek nekan. Kalau sudah yang berjalan ini, nah gitu. Terus gini, nah kenapa kok mesti begini? Mungkin ada yang syirik. Tidak, Tuhan lo disanjung-sanjung. Ini artinya kepribadian menghormati sang
Oh, buktinya apa? Ada negara yang kuat seperti negara kita. Kalau tidak punya kepribadian, kearifan lokal dan adat dan dileput negara kita itu. Jadi para gini aja kok rewel. Kata Gus Dur, mulai kok repot ya. Waduh. Ini yang masuk ini namanya peksi. Ini namanya gonjo, ya toh. Ini namanya bilah. Nah, konon menurut leluhur, kalau pusaka itu meskipun sudah ribuan tahun gripis ya, lalu puncaknya ini masih ujungnya masih ada dan peksinya masih ada, itu artinya sang penjaga, sang penunggu isi masih taat di situ. Nanti kita lanjutkan lagi cerita tentang apa sih sebenarnya orang Jawa itu kok pakai tosanaji yang namanya pusaka itu. Waduh. Halus sekali. Ini kalau orang kolektor dah. Waduh. Nur jauh. Nggih. Matur nuwun Ki. Nah ini selain di program jangka pendek apa Ki setelah di Lombok ini? Taruh sini ya Ki ya? Iya. Nggih. Oh, untuk taruhnya dibuka saja. Mau dibuka ya? Iya. Waduh. Ya, tanggal 9 ini ada undangan untuk ikut pameran dan bursa di Bali, di Puri Peliyatan, Gianyar. Ya, 3 hari. Nggih. Itu ya, tadi kelihatannya, waduh, memang para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Halusnya budi itu sebenarnya langsung atau dia langsung adalah kekuatan suatu negara. Banyak negara yang punya persenjataan yang kuat, tapi begitu digempur orang lain, berantakan. Karena manusianya itu lain dengan leluhur kita. Jadi besinya ini mencarinya juga nggak gampang, membuatnya juga perutnya dikosongi. Bahasa Jawanya tirakat. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih setia di Kiprah Jati ini dan kita akan istirahat sejenak. Di sini ada gua, di sana ada air terjun. Saya kalau minum langsung. Di sana ada tempat yang sakral namanya Sumber Biru. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kita masih berada di Puri Jatikusumo ini, di Singosari. Desanya adalah Gunung Rejo, dukuhnya Biru. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu sudah kami kenalkan kepada khalayak ramai. Di sini ada objek-objek wisata alam yang menyejukkan hati dan menyenangkan pikiran. Oleh karena itu, semuanya saya doakan banyak rezeki sehingga anak-anak cucu-cucunya sekali tempo ajaklah untuk mendekat ke peninggalan leluhur. Supaya apa? Supaya ayem mencintai alam. Siapa lagi yang menghormati negeri kita kalau tidak anak cucunya sendiri? Di sini ada gua, di sana ada air terjun. Saya kalau minum langsung. Di sana ada tempat yang sakral namanya Sumber Biru. Isinya 2 sumber. Sumber biru dari puncak Gunung Semeru dan sumber Kawiripan dari Gunung Arjuna. Istimewa pada cuma 1 gedung. Nah, sekali tempo pergi ke peninggalan yang sering dikunjungi leluhur kita. Nah, Pak Ki Fanani, tolong deh nanti suatu saat penjenengan sebagai empu yang membuat tosanaji, membuat pusaka, membuat keris, sekali tempo diceritakan kepada anak-anaknya alatnya apa, caranya bagaimana. Nah, ini terima kasih Sugeng Rawuh Ki Fanani, Sugeng Rawuh Ki Doni, matur nuwun. Ndak macet jalannya? Oh, tadi agak macet Ki karena saya benar-benar kepingin untuk belajar pengetahuan tentang tosanaji. Ya, makanya saya sendiri langsung ke Padepokan Panjenengan, dan ini kebetulan saya belum kenal juga ini dengan
Bapak siapa? Yo, nggih. Salam kenal ya, saya Abah Bro ya. Jadi gini, saya bisa mau minta pendapat atau mungkin saya ada pertanyaan bisa dijawab sama empunya mungkin ya. Ya. Ki Fanani, saya kebetulan saya bawa ini pusaka saya atau keris saya yang lama, mungkin bisa menjelaskan proses apa itu untuk awal pembuatannya itu bagaimana, terus sampai ada warangkonya, terus ada pewangian dan juga ada semacam minyak ya, mungkin bisa dijelaskan biar saya sendiri kepingin tahu, biar paham dan bisa masyarakat sendiri tidak salah tangkap ya. Dengan adanya Tosana Aji ini pemikirannya negatif thinking, padahal ini kan karya leluhur yang kita miliki, mungkin di dunia lain nggak ada mungkin ya, hanya di pulau Indonesia, negara Indonesia itu. Monggo, Ki. Ya, terima kasih atas perkenalannya Mas Bro, bahwa kalau kita berbicara tentang Tosan Aji yang tadi sudah diawali Ki Jatikusumo, Tosan Aji yang kita lihat di sini itu pertama ada beberapa nama. Jadi ada yang menamakan Tosan Aji itu yang bentuknya seperti ini dinamakan keris. Ada yang menamakan wangkingan. Ada yang menamakan curigo. Kemudian ada lagi yang menamakan dugung. Jadi itu memang bagian dari bahasa Jawa, kekayaan bahasa Jawa, menamakan sebuah benda saja dengan beberapa makna, dan itu maksudnya juga Tosan Aji yang namanya keris itu, dan masing-masing ada filosofi tersendiri. Kalau banyak tadi pertanyaan urut-urutan pembuatan keris atau pusaka, keris itu merupakan satu perpaduan dari seni tempa. Jadi setiap keris itu salah satu syarat ini nanti bisa dikatakan keris kalau prosesnya itu ditempa. Kemudian ada lagi seni perlambangan yang bentuknya itu relief. Misalkan bentuknya itu singa, ada naga, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Itu masa lalu. Kalau masa sekarang ini bahkan ada keris presiden atau keris Yudhoyono pada saat itu. Jadi di gandeknya ini diukirlah sebuah lambang tokoh seorang presiden, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang saat ini memang empu-empu modern atau keris-keris kamardikan itu berkembang sangat pesat. Maaf Ki, ini Ki Fanani sebagai seorang empu yang hidup di era digital dan alam milenium, apakah masih ada pesanan-pesanan sesuai dengan ritme ritual yang seperti tadi itu? Masih ada. Pada tahun 90-an sampai tahun 2000 itu saya sering berangan-angan kapan ya seorang empu itu dipesan oleh seseorang seperti masa-masa lalu. Pusaka-pusaka itu kebanyakan kan pesanan, kecuali pusaka untuk prajurit dalam jumlah banyak itu dibuat secara kolosal. Itu akhirnya ada juga ya mulai tahun 2010 mungkin sudah banyak yang mengenal. Itu ada juga yang pesan pertama mungkin lewat telepon, janjian bertemu, kemudian mengutarakan ya mirip-mirip masa lalu itu, mengutarakan bahwa nama saya ini, kelahiran saya ini, umur saya ini, profesi sampean apa ini, kemudian kenapa kok mau pesen keris? Ya saya kepingin pertama mengikuti budaya leluhur, bahwa seseorang itu punya keris. Kalau baru-baru ini di Bali itu statementnya one family one keris, kalau sekarang one man one keris. Jadi sekarang keris-keris Bali itu cenderung lebih mahal. Jadi mereka itu pesan untuk pribadinya, dan itu juga pernah kami sarankan kepada beberapa orang, kalau sampean kepingin pusaka yang bisa sampean turunkan ke anak cucu,
itu sebaiknya sama pesan saja keris baru. Pamornya apa itu bisa dicatat, kemudian kepingin dapur apa, kemudian kepingin warangka yang apa, itu selera. Kalau seseorang itu cari pusaka lama yang pamornya miring, yang begini itu kadang-kadang enggak bertemu. Tapi kalau untuk pusaka pribadi sebaiknya pesan keris baru, itu diantara saran. Jadi pada saat ini memang sudah ada beberapa yang pesan keris sebagai pusaka pribadi dan akan diturunkan kepada anak cucu. Oh iya. Saya juga mau nanyakan sama Ki Jati. Kebetulan saya lihat sekarang anak-anak ini kadang atau mungkin yang awam ya menanyakan keris ini ada unsur apa mistisnya mungkin atau gaibnya. Terus dia punya keris itu ditaruh di kamar gelodakan atau semacam itu apa dibenarkan apa ada itu? Ya, memang dunia perkerisan itu penuh dengan impossible mission ya. Jadi ada sesuatu kondisi keberadaan di luar nalar. Saya enggak saya bawa. Saya dulu kan kerja di film, produksi film. Jadi satu ruang di rumah saya di Malang sana itu khusus untuk menaruh kamera, editing segala macam, film-film segala macam itu. Suatu saat itu ada suara gludak tuh. Saya nggak berpikir macam-macam. Wah pasti ada tikus ini, gitu udah. Wah akhirnya pintu semua tutup, jendela ditutup, geropyok gitu udah. Keluar ternyata ada tombak ya. Pamornya korowelang, jadi lo kira-kira 5 gitu. Itu di situ, padahal semula nggak ada. Itu berarti ini datang sendiri, datangnya bagaimana saya juga tidak tahu. Lalu yang kedua, ini saya temu keris ini pada waktu saya umur 5 tahun. Saya belum sekolah waktu itu. 5 tahun. Di Blitar, di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro. Anak kecil-kecil waktu itu kan di jalan itu banyak debu-debu begitu. Wedi karena dekat Gunung Kelut gitu loh. Jadi anak-anak melayu-melayu sambil sampur-sampuran wedi gitu kan seneng. Akhirnya saya nyocokin di tok, tapi belum ada rangkanya. Cowak itu selamat nggak ini, untung nggak kena ujungnya ya. Akhirnya dia melempar nancep di pohon pisang, celak gitu. Ternyata keris. Nah terus setelah saya agak tua, sudah mulai kuliah ya, itu katanya kalau nayo keris itu harus tirakat, poso dulu. Ini terus sobat. Ternyata isinya itu bangau putih. Makanya saya pesenkan di Keraton Solo. Ini rongkonya itu seperti bangau gitu. Ya. Anehnya, begitu saya mempunyai ini keluar negeri terus. Terus akhirnya suatu saat saya wariskan ke anak saya yang laki. Keluar negeri terus ke Amerika, ke daratan Cina, ke Jepang. Terus saya wariskan lagi ke anak saya yang perempuan yang terakhir. Ya keluar negeri terus. Mungkin bisa saya pinjam nanti saya bisa keluar negeri. Dan juga gini, saya juga ingin paham ya. Itu apa ada penangkal atau semacam biar nggak ada yang tadi yang dibilang ada gelodakan apa semacam itu. Itu kan soalnya dengan dasar itu seolah-olah masyarakat atau kaum awam bahwasanya keris ini intinya kan kayak mistis saja. Padahal ini kan menurut saya kan 3 unsur ya, as, beautiful, sama history ya. Itu bisa diperjelaskan Ki, mungkin Empu juga bisa menjelaskan. Syukurlah kalau ada yang muda bertanya gini, saya senang. Tak ubahnya dengan anjing. Dulu di zaman Belanda, anjing itu najis segala macam. Karena apa? Kalau entelnya Belanda turun ke desa-desa, nggak ada yang jenggongi. Tetapi kenapa Belanda ngingu anjing? Ya toh? Supaya nanti kalau ada pribumi masuk, pirang meter jongkok, wow gitu. Taktiknya lawan tuh pinter gitu. Padahal di surat Al-Kahfi anjing itu ke surga. Iya toh? Iya toh. Punta Dewa mau naik surga dibantu oleh anjing, kalau binatang namanya anjing itu. Intinya bahwa semua ciptaan di bumi ini tidak ada yang keliru, itu tidak ada. Nah, kembali ke masalah ini. Jadi menurut saya kepercayaan terhadap Tosanaji itu minimal mengikat perasaan kita akan terus percaya dengan bahwa hidup ini tidak sendiri, berdampingan dengan gaib. Oleh karena itu syaratnya
gampang, tidak usah harus duh pusaka, nggak usah gitu loh ya. Cukup satu, aja suka goroh, ya dah. Yang kedua, semakin lugu semakin baik, karena yang masuk di sini itu juga sukma. Sukma kenapa? Ditempatkan rumah ini kok dia di sini, dia pengen itu loh, pengen naik grade itu loh ya. Misalnya di alam sana masih tingkat 1, pengen ke tingkat 2, itu harus turun kembali ke bumi mengabdi kepada manusia. Jadi orang yang memegang pusaka sebenarnya itu adalah dinunuti oleh sukma-sukma itu. Oleh karena itu syaratnya ya kudu lugu, sahaja, baik, aja nggoroi wong. Jadi kalau nanti diisi mantra macam-macam yang keris itu, terus nanti suatu saat dia itu nanti balik mendal. Kalau waktunya balik kepada orang, akhir hidupnya itu biasanya itu gitu. Memang pernah saya rasakan. Kebetulan saya juga punya putra ya. Saya punya rumah kebetulan situ banyak pusaka. Saya lihat anak saya ini banyak bohongin saya gini. Akhirnya benar itu, nggak tenang. Tak bilang, kamu yang jujur aja. Terus akhirnya ada beberapa waktu ternyata dia sudah ada perubahan, tenang. Ya, itulah. Nah, itu nyata. Ini nggak lama, kurang lebih hampir 1 bulan ini. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata hidup bersama dengan Tosanaji, banyak kehidupan yang kelihatannya tidak bisa dinalar, tapi realita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih kami harapkan setia di depan Kiprah Jati ini. Yang sebelumnya itu kami sering mendengar dan ada pertanyaan, Pak, apakah membuat keris itu sama dengan membuat arit, dengan membuat pacul pisau? Saya dengar-dengar cara membuat keris itu misalkan di dalam kamar kemudian hanya dipijit-pijit gitu terus jadi, apakah seperti itu? Penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, terima kasih Anda masih sangat setia di depan Kiprah Jati ini. Syukurlah kami merasa bahagia karena semua kerja keras dari kru-kru adik-adik Dhamma TV dan kami semuanya hanya satu, supaya bangsa di negeri ini kembali gagah perkasa dan berkepribadian sesuai dengan cita-cita leluhur kita. Oleh karena itu, kita berturut-turut berbicara masalah karya leluhur yang sulit tertandingi oleh bangsa yang lain. Nah, kebetulan Ki Vanani, empu asli dari bumi suci Singosari ini berkenan untuk membeberkan bahan-bahannya, karena beliau seorang empu di era milenium ini. Dan Ki Vanani matur nuwun nggih. Karena hari ini tadi itu kalau tidak salah loh, di sini itu di pedepokan saya ini sering banyak orang-orang mampir, adik-adik di samping ke gua, ke sumber juga ngobrol seadanya gitu. Ini. Nah, ini kami pengen tanya supaya anak cucu itu tahu juga proses pembuatan keris itu sejak awal yang mesti bersiapkan apa, lalu apa. Monggo. Iya, terima kasih. Yang sebelumnya itu kami sering mendengar dan ada pertanyaan, Pak, apakah membuat keris itu sama dengan membuat arit, dengan membuat pacul pisau? Saya dengar-dengar cara membuat keris itu misalkan di dalam kamar kemudian hanya dipijit-pijit gitu terus jadi, apakah seperti itu? Nah, kemudian kami memberikan beberapa penjelasan bahwa keris itu adalah sebuah karya seni yang dibuat bahan intinya itu besi, kemudian dicampur dengan bahan lain yang nantinya disebut pamor, itu biasanya bahan besi yang mengandung unsur nikel. Jadi diawali, kalau membuat keris itu diawali dengan persiapan besalen. Jadi besalen itu salah satu workshopnya empu, itu namanya besalen. Di situ ada peralatan-peralatan, tungku, tempat membakar besi, ada arang, ada palu dan sebagainya lengkap. Itu alat untuk membuat keris.
sebelum prosesi membuat keris itu biasanya yang dipersiapkan itu bahan-bahan. Setelah bahan misalkan ada bajanya, ada besi, ada pamor sudah siap, kemudian calon atau mau membuat pusaka apa itu sudah ada gambarnya. Misalkan ini akan membuat dapur sangkelat Luk 13, kemudian pamornya nanti pamor posutah atau berasutah. Nah, maka setelah itu disiapkan bahannya, kemudian diawalilah dengan biasanya empu itu ada panjaknya, ada pembantunya. Nanti dalam prosesi awal mande itu biasanya diawali dengan mesu besi. Besinya dibersihkan dulu, disiapkan, kemudian dimulailah melipat besi. Besi dengan pamor itu yang sudah dilipat itu dinamakan satonan. Ini ya. jadi sudah direkatkan antara besi dengan pamor atau nikel. Ini namanya satonan. Satonan ini adalah dasar untuk membuat lambang-lambang atau bentuk pamor. Apakah nanti kita buat pamor miring atau meluma? Miring itu misalkan pamor bulu ayam, belara itu miring. Apakah pamor meluma yang biasanya disebut wasuta, kemudian ngulit semangka, itu pamor meluma. Apakah pamornya nanti tambal dan sebagainya itu dari satonan. Ya, setelah satonan itu jadi calonan. Calonan ini biasanya ini buat dua, kemudian tengah-tengahnya nanti kita beri selorok baja sebagai penguatnya. Setelah calonan ini selesai, kita buat ini namanya kodoan. Jadi kalau antar empu atau pengrajin keris juga mengatakan kodoan itu adalah bahan sudah jadi dari pande yang akan dibuat dengan dapur-dapur tertentu. Misalkan Luk 3, Luk 5 dan seterusnya. Ini namanya kodoan. Nah, setelah kodoan ini kemudian barulah ini diproses tanpa pande sampai selesai. Setelah selesai itu dibuatlah warangka. Nah, warangka ini biasanya ada pengrajinnya sendiri. Kayu-kayu yang lazim dibuat warangka itu ada yang memakai kayu cendana, cendana wangi. Di Jawa juga ada, di Timur Timur, di Lombok dan sebagainya itu ada. Nah, kalau di Jawa itu cenderung kalau kayunya besar itu lebih seger, biasanya galihnya yang dipakai. Kemudian ada juga kayu timoho atau kayu mangar, atau kalau orang Lombok Bima itu mengatakan kayu brora. Itu karena di situ ada poleng-polengnya, ada bentuk-bentuk sini. Nah, kalau di Jawa ini kayu timo itu memiliki fungsi atau tuah juga. Nah, misalkan ada yang nanti gambarnya itu ada namanya ngingrim, ada kendit, ada ilat-ilatan, ada ceplok banteng dan sebagainya. Itu masing-masing gambar itu ada filosofinya. Itu jawab begitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbincang-bincang dengan Ki Fanani, seorang empu muda, anak asli Singosari, itu memang begitu sangat indah. Jangan kemana-mana, masih kita lanjutkan, kita bicara tentang Tosanaji ini. Secara rasional, energinya tuh dahsyat. Ini energi, sana energi. Nah, itu kontak gitu loh ya, itu energi ya. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, dan kelihatannya Anda begitu setia di depan kiprah jati ini. Syukurlah, sekali lagi kami menerima saran-saran, kritik-kritik, ide-ide demi kita semua bersama. Dan akhir-akhir ini di Puri Jatikusumo di Singosari, Desa Gunung Rejo, Dukuh Biru ini, kita sengaja hari ini kelihatannya memang sudah datang. Itu sahabat kami, sudah masih muda dulu beliau itu, mungkin waktu itu masih belum nikah. Sekarang nggak tahu, Ki Fanani yang beberapa itu kita utarakan beliau mendapat penghargaan dari
Keraton Surakarta Hadiningrat yang begitu sangat tinggi dan nganglang ke sana kemari. Dan Ki Fanani hari ini memang sengaja pemuda-pemuda itu banyak yang mampir ke sini. Lah ini mumpung ada dunia perkerisan, mungkin kita beri kesempatan ya beliau ya, biar tahu ya. Nah, begini adik-adik, memang saya itu mengembari, senang tentang dunia perpustakaan ini. Tapi saya tadi banyak tanya kepada misalnya ini adalah karya kira-kira ini ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun. Kalau pusaka ada kembangnya seperti ini, pasti dulu milik kerajaan. Dan ini asalnya dari mana? Asalnya dari sungai di daerah Brantas Kertosono. Ini kalau kami lihat, ini keris bangsanya keris Buddha. Ini kalau untuk misalnya untuk memburu binatang tidak mungkin ya. Karena apa? Karena bunga-bunga ini adalah keris pusaka ini dari sana. Terus lalu ada lagi pusaka yang dibuat dari ini bahannya adalah perunggu. Dari perunggu, mungkin pada waktu itu sebelum mengenal besi nggih Ki Fanani, dibuat dari perunggu dulu. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini rongkonya dibuat dari Keraton Solo, nuwun sewu, saya buka. Nah, ini konon kalau tidak salah, ini karyanya Empu Supo. Empu Supo dulu itu base campnya, pandenya, kalau Ki Fanani di Jalan Tumapel, kalau Empu Solo di Songgoriti. Nah, ini pengkang jagat, ini lapak, lalu ini seperti bulu ayam. Juga mengkang itu artinya untuk nginceng ini bisa. Terus ini pijetan, dipijet nyamping, jadi mijetnya dari sini plek 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 plek. Buktinya apa? Karena tidak ada bekas palu, tidak bekas apa-apa, dan justru bekas telapak tangan ini. Nah, ini konon seperti itu adik-adik. Dan bahkan dulu di dalam cerita dunia perpustakaan itu ada empu yang membuat keris itu dengan untuknya segoro itu. Jadi bui segoro. Itu saya punya, tapi kebetulan tidak bisa dibawa keluar. Aneh kerisnya itu, aneh banget. Jadi mungkin dengan meditasi energi, lalu fokus kekuatan spiritnya di Samudra, waduh itu sulit diceritakan ya, kapan-kapan aja kalau di hari yang pas gitu. Nah, ini ada dua pemuda ini. Kelihatannya di samping tadi saya lihat kok mandi asik banget di sumber ini, mumpung mampir ini. Kita bicara tentang dunia perpustakaan, perkerisan atau tosaraji. Adik-adik ini kira-kira apa perasaannya setelah ini? Zaman dulu. Ya, Ki Jati, terima kasih. Saya ini juga penggemar acara panjenengan. Kebetulan saya juga tadi mandi, terus saya lihat kok ada saya memberanikan diri nih mampir. Ya kudu mampir toh, main bae. Terima kasih nih, terima. Terus ini Ki, pertanyaan saya itu terhadap saya yang di generasi muda ini, di era yang globalisasi, semua digantikan dengan teknologi Ki. Nah, apakah ini yang dinamakan wesi aji ini? Saya juga punya Ki, beberapa lah. Gimana saya caranya memperlakukan keris wesi aji ini? Yang pertama, yang kedua, masihkah relevan keris aji ini atau besi aji ini untuk generasi muda atau di era globalisasi ini gitu loh Ki. Mohon arahannya ini gitu, termasuk ke Kanjeng Fanani. Saya sendiri sebenarnya karena banyaknya ya koleksi saya itu, kalau misalnya dicuci nunggu bulan tertentu, waduh sepisan nanti biayanya ngelumpuk ping-pindho. Nah, sebenarnya cukup dicintai aja, tidak usah berlebih-lebihan. Misalnya ini ya. Misalnya ini, jadi satu ya karena tosanaji ya, apalagi dibuat meskipun Fanani ini karena muda, modern termasuk empu, dan beliau mustahil tanpa keprihatinan, tanpa kejujuran, tanpa ketekunan bisa membuat karya-karya sampai menjadi juara nasional tadi itu ya. Oleh karena itu
Satu, ya ojo ngampe kelangkaan lah ya. Misal bawa itu ya boleh begini, ojo nganti dikempit sak anunya misalnya seperti itu. Itu dia sudah tahu ya. Yang kedua, kalau karena zamannya modern ya minimal kenapa kok seperti ini? Biar anak-anak muda itu tahulah ya gitu. Setelah itu sering aja dikasih kuas yang bersih ya. Kuas dibersihkan gitu. Kenapa kok puas? Karena dia tidak nyantol. Kalau dengan kain nanti nyantol ya, lalu kainnya alurnya menjadi kotor, benang-benangnya itu. Dengan puas yang bersih gitu, sering-sering gitu dengan penuh cinta kasih. Nah, setelah itu lalu kalau di ini misalnya punya merek tertentu minyak ya yang digemari itu aja dipakai sini. Setelah ini dibersihkan, dipiyai cerut apa yang disukai gitu ya. Terus nanti dikembalikan lagi gitu. Nah, terus disimpan satu. Kalau nyimpen ya yang enak, syukur kalau ditaruh misalnya begini ya. Supaya ini tidak gampang foto, tidak gampang kena pengaruh ini ya, basah ya. Ini dikasih lambaran. Syukur kalau misalnya figura gini, ini backgroundnya apa merah, apa terus ini tempelkan di sini, kan indah, ya indah gitulah. Terus kalau saya keris-keris yang bekerja itu semua saya hadapkan ke selatan. Nah, kalau ada pekerjaan tertentu, tapi tidak untuk saya supaya sugih, enggak, bukan itu. Sugih nyambut gawe, itu loh ya. Saya pengen bangsa ini dan anak keturunan saya dan saudara-saudara saya yang cinta pada Republik masih terus terayomi oleh leluhur. Kenapa kalau saya hadapkan ke selatan? Samudra Selatan tuh energinya bukan main. Secara rasional, energinya tuh dahsyat. Ini energi, sana energi. Lah, itu kontak gitu loh ya. Itu energi ya. Ini caranya seperti itu. Lalu apa relevan atau tidak? Di dalam cerita Mahabharata itu anak-anak muda itu terpaksa harus mati ya. Gatut Kaca, Antareja, Abimanyu, Irawan, semua kan sakti-sakti. Tapi harus mati. Kenapa? Kalau dunia nanti dihuni oleh manusia yang hanya hidup dengan pikirannya, akhirnya merekayasa menghalalkan segala cara, termasuk babati hutan, termasuk korupsi semaunya sendiri, termasuk ugal-ugalan, termasuk sombong, tidak menghormati ibu, bapak, dan leluhurnya. Bumi ini mesti hancur. Oleh karena itu mereka di dalam peperang Bratayuda harus musnah. Yang bisa mengikuti zaman baru siapa? Baladewa. Bala itu teman, dewa itu gaib. Nah, oleh karena itu dekat dengan begini-begini ini jangan disuruh saya sana ya biar, nggak usah, cukup dicintai aja. Kemana aja kita pergi, dia juga mencintai kita meskipun ditaruh di rumah. Nah, teorinya seperti itu. Jadi modernisasi ini kalau tidak bersamaan dengan itu sangat kita sayangkan. Jangan dipikir Jepang itu tidak justru percaya, yang sangat percaya itu Inggris. Inggris itu ya, padahal Inggris itu sahamnya di dunia itu besar. Pengen merintah Amerika, bom menikah dibom sama Inggris ya, karena sahamnya di dunia besar. Di jalan-jalan, di museum besar, karya-karya leluhur kita disimpan dengan baik, dengan penuh sesajian ala sana. Betul, jadi yang muda-muda itu sangat keliru kalau tidak ada kesopanan, kesantunan seperti itu, gitu ya. Nur, ada lagi pertanyaan, Dek? Saya Pak Jati mau tanya, apakah kayak keris ini bisa dikatakan ke kategori klenik, dan apa bedanya dengan pisau yang ada di dapur? Menurut saya itu dulu. Gitu ya? Ya. Saya akan coba bicara istilah klenik dulu ya. Klenik itu dari kata-kata klen ik. Klen itu himpunan, kumpulan, ik itu misteri. Jadi berkumpul dengan sesuatu yang sulit orang lain berpikir. Jadi sangat misteri. Saking bingungnya sambil klenik. Sebenarnya ada malas berpikir aja. Sebenarnya
manusia yang percaya akan Tuhan itu keliru kalau tidak memahami tentang perkelenian, ya, karena klen mengenal sesuatu yang misterius. Hidup kita misterius. Kenapa kita bisa ngomong, kita bisa membuat sesuatu, ya toh? Kita bisa nembang, bisa ngarang puisi pilah. Kehidupan lain kok tidak bisa. Gajah itu kupingnya gede, badannya gede, hidungnya panjang. Tapi untuk seperti manusia tidak bisa. Lah, oleh karena itu manusia ini penuh dengan perkelenian, artinya selalu berpikir masalah dunia-dunia yang lain, yang tujuannya supaya hidup ini masih serasi, selaras, dan seimbang dengan ciptaan Sang Maha Kuasa. Untuk siapa? Untuk bagaimana? Untuk kita sebagai manusia jadi pelopor terdepan, ya, pelopor terdepan. Pisang itu kalau dijarnya ya nggak woh, mesti harus ditata yang rapi, ya, jaraknya sekian. Misalnya kelapa juga begitulah. Syukur kalau pada waktu, kalau leluhur kita dulu itu setiap karya itu selalu ada istilah medek, ya, istilah Banten atau sesaji. Sebenarnya sopan santun terhadap Yang Maha Kuasa. Kalau bangsanya hidup-hidup yang lainnya tidak butuh seperti itu. Tapi sopan santun kita ini yang sangat dibutuhkan. Itu ada lagi yang ditanyakan? Dengan pisau dapur apa bedanya? Nah, nggih. Pisau dapur dengan tosanaji. Kalau pisau dapur itu prinsipnya adalah alat untuk bekerja sesuatu sehingga memudahkan. Misalnya ngiris brambang, apa ngoncek timun. Oleh karena itu bahannya satu, unsur besi dan baja. Karena bicara unsur besi dan baja tidak peduli bahannya rel sepur kayak, bangsanya itu apa besi segek apa kayak, itu nggak masalah karena tujuannya hanya untuk itu. Tetapi karena pusaka ini kita sebut pusaka atau tosan aji, ya. Tosan itu besi, aji itu diajeni. Jadi dari bahan-bahan yang terpilih dan cara membuatnya pun seperti yang diceritakan Bu Fanani tadi. Satu lagi Pak Jati, apakah untuk pemuda-pemuda sekarang atau kita di zaman sekarang, apakah kita harus menurut jenengan, apakah kita harus punya atau bagaimana untuk agar kita juga ikut menjaga daripada budaya atau adiluhung itu sendiri? Pertanyaan yang begitu sangat bagus. Untuk generasi muda itu perlu atau tidak? Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada pertanyaan yang sangat menarik, relevan pada di zaman milenium, di zaman era digital ini, tentang pusaka-pusaka tadi itu. Jangan kemana-mana, dan kami harap masih di depan Ki Prajati.